ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepadanya dan sekaligus kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini sebelum kita masuk pada penafsiran ayat pertama surat Al-Fatihah, ada satu hal yang tertinggal kemarin kita belum sampaikan. Ini sedikit saja mengenai kalimat-kalimat ta'awuz baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Karena ternyata kalimat ta'awuz itu bukan cuma satu macam. Yang diajarkan oleh Nabi itu bukan cuma satu macam. Yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bukan cuma satu macam. Kalau dalam Al-Quran selain A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada satu ta'awuz yang diajarkan Allah itu dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ada satu ta'awuz dan ini bagus sekali kita amalkan. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika membahas ayat itu, ya, kata beliau bahwa ta'awuz ini itu bagus sekali kita baca dalam setiap urusan. Jadi urusan apapun ya yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu bagus kata selain daripada bismillah, ta'awuz juga. Jadi kalimat ta'awuz yang Allah ajarkan dalam surah Al-Mu'minun. Jadi itu Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, Allah ajarkan ini itu dibaca sebelum sholat, ya, dibaca sebelum sholat. Itu bagus dan ini sudah banyak para ulama amalkan. Yang kedua, ta'awuz yang Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ini, ya, tentu kita baca sebelum membaca Al-Quran seperti yang kita sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, dalam tafsir Al-Maraghi, ta'awuz ini dibaca ketika menghadapi kematian. Jadi ketika ada seseorang yang sudah sakarat, a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin
wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Apa maknanya? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku akan kehadirannya, ya, akan kehadiran syaitan. Jadi kita berlindung dari pengaruh-pengaruhnya, dan juga kita berlindung kepada Allah akan kehadirannya. Ya, kehadirannya ketika kita melakukan aktivitas. Jadi sekali lagi mari kita amalkan, ini bagus sekali. Ya, jadi Imam Al-Qurtubi setiap keadaan, ya kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan itu bagus kita awali. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Sudah ada yang hafal? Belum? Kalau begitu kita bagi-bagi. Jadi kita sembunyikan dulu. Nah, sekarang ternyata saya sudah tuliskan. Cukup, saya ada 40 lembar itu. Lebih. Jadi ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Kita baca sekali bayat, kita sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi diusahakan Pak, kita kalau perlu dihafalkan, kalau tidak bisa dihafal dibaca aja. Ya, yang jelas ini ta'awuz lebih hebat daripada ta'awuz yang biasa. Ya, ini level tinggi. Ya, level tinggi. Karena ini yang lengkap Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau yang umum, ya Allah hanya memerintahkan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Hanya sebatas itu kan. Ya, tapi ini lengkap ta'awuz. Subhanallah. Baik, nah ini tambahan dari pelajaran kita kemarin karena habis waktu sehingga kita tidak tuntas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk tafsir surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh guru kita di sini mengawali tafsir basmalah atau tafsir ayat pertama surat Al-Fatihah. Kembali beliau mereview apa-apa yang sudah dijelaskan secara umum pada muqaddimah surah Al-Fatihah. Ya, karena pada penjelasan muqaddimah surah Al-Fatihah itu ada disinggung sedikit mengenai basmalah, karena itu bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, di sini guru kita Al-Imam Ibnu Katsir secara detail mereview kembali, tapi lebih rinci lagi. Ya, apa-apa yang sudah dijelaskan beliau tapi masih bersifat umum.
Pertama, dijelaskan di sini bahwa wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayat min suratin Naml. Ini pertama dulu beliau review bahwasanya ulama sepakat bahwa basmalah adalah bagian ayat dari surah An-Naml. Artinya sepakat ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam surah An-Naml. Semua ulama sepakat, tidak ada yang menentang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml itu adalah ayat. Nah, sedikit kita jelaskan sejarahnya ini. Ini adalah dijelaskan oleh para ulama sejarah. Kalimat ini itu bagian dari isi surat Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Balqis. Ya, yang ditujukan kepada Ratu Balqis. Nah, di mana pertama kali menemukan kerajaan dari Ratu Balqis ini adalah seorang burung namanya Hudhud. Dan inilah yang melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, karena Nabi Sulaiman ini adalah salah satu di antara mukjizatnya, yaitu bisa berbicara dengan binatang. Ya, bisa berbicara dengan binatang, burung, semut, pokoknya semua binatang. Ya, bisa berkomunikasi. Ya, termasuk burung Hudhud ini. Jadi burung Hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada satu kerajaan dipimpin oleh seorang wanita dan mereka menyembah matahari. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, nah berdasarkan keterangan burung ini, ya karena Nabi Sulaiman ini juga ingin berdakwah. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman mengirim surat, ya, tawaran. Jadi surat tawaran kepada Ratu Balqis, ya, untuk beriman kepada Allah. Dan salah satu pembuka surahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis ini Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan karena keberkahan Bismillah ini, pada akhirnya Ratu Balqis itu menjadi seorang, ya, Muslim. Ya, orang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada mengatakan dia menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ada orang mengatakan itulah salah satu keberkahan Bismillah. Ya, makanya kita ini jangan jauh dari Bismillah. Ya. Ada satu kisah. Anda tahu apa saya sudah sampaikan atau belum? Jadi ada satu kisah. Ini ada seseorang yang di mulutnya selalu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang istri sedikit Bismillahirrahmanirrahim, sampai suaminya jengkel sekali dengan sedikit Bismillah. Tapi dia tidak peduli karena dia yakin ini Bismillah ini adalah kalimat. Nah, suami ingin membuat istrinya ini kapok.
supaya tidak baca bismillah lagi. Ya, jadi dia uang, ya kasih uang, beli ikan. Ikannya besar. Nah, kemudian dia pulang dari pasar, tiba-tiba suaminya minta uang, minta. Itu kemarin yang saya kantong uang itu ada dalam perut ikan. Dia bilang, ini engkau punya uang. Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah kehendaki. Ya, makanya para ulama dulu sangat yakin dengan kekuatan bismillah. Ya, sangat yakin. Ya, bahkan ya ketika misalnya ya ada seorang ulama ditanya, itu ada yang bisa jalan di atas air itu apa bacaannya? Beliau katakan dia hanya baca bismillah saja. Tapi karena keyakinannya sangat tinggi, Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah An-Naml adalah ayat, sepakat. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini mereview kembali. Yang kedua, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal. Nah, ini lihat dirinci, ini lebih rinci lagi. Pertama, apakah bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri di setiap surah? Ya. Apakah bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri di setiap surah? Artinya apa? Bismillah itu ayat sekalipun bukan bagian dari surah itu, tapi itu ayat tersendiri. Jadi setiap awal surah itu ayat, tapi bukan bagian dari surah itu. Itu ulama beda pendapat. Itu satu. Yang kedua, apakah bismillah itu adalah bagian dari ayat setiap awal surah? Maksudnya begini. Misalnya qul huwallahu ahad. Selama ini kan qul huwallahu ahad ayat pertama surat Al-Ikhlas, ya kan? Iya. Ternyata ada ulama, tapi ini kan tidak sepakat. Ternyata ada ulama Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, inilah ayat yang pertama surah Al-Ikhlas. Jadi setiap surah itu bismillah masuk ayat, tapi bersambung dengan awal surah. Ya. Itu ada juga, ada yang seperti itu. Jadi setiap awal surah, misalnya qul a'udzu birabbin nas. Jadi bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, itu baru satu ayat. Jadi bagian dari awal surah. Jadi bismillah itu bagian ayat dari awal surah. Ada juga begitu. Kemudian yang berikutnya, ini direview kembali oleh guru kita. Ataukah memang bismillah itu hanya pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, bukan ayat, hanya pemisah saja toh, penanda bahwa kita akan pindah surah. Jadi kalau ada bismillah di situ, oh ini pemisahnya ini, berarti sebelumnya surah, sesudahnya surah lain. Jadi ada, hanya menganggap sebagai pemisah saja, bukan ayat. Inilah yang secara umum dijelaskan oleh beliau, ya, mengenai
perbedaan para ulama dalam hal basmalah ini. Ya, dalam dalam basmalah ini. Tapi khusus dalam surat Al-Fatihah, khusus dalam surah Al-Fatihah, di sini ulama hanya terbagi dua saja. Ini yang perlu dipahami. Jadi ulama hanya terbagi dua saja dalam hal khusus surah Al-Fatihah. Kalau tadi itu bicara secara umum, surah 114 surah. Tapi khusus surat Al-Fatihah, dua saja pendapat mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ulama pertama menilai itu adalah ayatnya surat Al-Fatihah. Inilah Imam Asy-Syafi'i. Ya, inilah Imam Asy-Syafi'i yang menilai bahwa Bismillah itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, maka tidak sah salat. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat, hanya pemisah. Pemisah saja. Artinya kalau ada orang salat tidak baca basmalah, sah salat. Tapi ini memang harus hati-hati. Ya, mazhab apa yang kita ikuti dalam beribadah? Ya. Kalau selama ini kita Imam Syafi'i, maka harus baca baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang dijelaskan lebih awal dulu sebelum masuk penjelasan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, mengenai faslun fi fadliha, mengenai fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kan fadilah surat Al-Fatihah, sekarang ini lebih spesifik, faslun fi fadliha. Jadi pembahasan mengenai fadilah basmalah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Di sini ya, guru kita Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan berdasarkan riwayat-riwayat. Sebagaimana dari awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu ciri khas kitab tafsir ini adalah ketika menafsirkan satu ayat, maka itu ditafsirkan dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis. Ya. Di antaranya di sini disebutkan anna Utsman, bahwasanya Utsman bin Affan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am Bismillahirrahmanirrahim, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pernah menanyakan, ya Rasulullah, ya, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, huwa ismun min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Jadi ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini satu kalimat ini, itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Jadi ini tersendiri. Sekalipun di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 nama Allah kan? Ar-Rahman. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 nama Allah. Tetapi Nabi melihat satu kalimat ini bukan per kata
Ya betul di dalamnya ada nama-nama Allah, ada 3 nama Allah, tapi ketika dikumpulkan 3 nama ini disebutkan oleh Nabi bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Artinya apa? Allah saja, kalimat kata Allah ketika makan. Nah ini kan ya orang-orang tasawuf itu kan bidangnya ini. Ya ketika zikir, ya menzikirkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allah, Allah. La ilaha illallah ke Allah. Karena dalam ilmu tasawuf itu zikir jadi afdalul zikri, ya afdalul zikri itu adalah la ilaha illallah. Dan para ulama ketika misalnya sudah menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan ketika misalnya sudah mulai sudah banyak membaca la ilaha illallah, kemudian mempersingkat bukan lagi la ilaha illallah tapi dengan Allah, dengan zikir Allah, 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 Allah. Tapi sekali lagi ini dalam konteks tasawuf. Ya memang ada teman-teman yang menentang ini, katanya tidak ada zikir Allah itu, tidak ada. Ya kamar ini yang berlaku, kamar ini yang berlaku. Ya karena dalam ajaran agama itu kan ya, ada beberapa bagian itu. Ya misalnya ada fasal akidah, ada ibadah, ya, ada tasawuf, ada akhlak, syariah. Dan ini tidak bisa dicampur aduk. Tidak bisa dicampur aduk. Contoh, tidak boleh persoalan akidah dibawa ke hukum. Itu tidak nyambung. Ya, tidak boleh. Contoh mengenai hormat kepada bendera. Hormat kepada bendera. Ini kan bagian dari adat, ya kan? Ini adat. Maka ini tidak boleh dibawa ke akidah. Karena ini bagian dari adat, hormat kepada bendera, tidak ada niat untuk menyembah. Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi, ya, ketika misalnya kita mengikuti satu kajian, ya, lalu kajian A, kajian B, ya,
Ketika kajian A menjelaskan ini, mengamalkan ini, kajian B justru menentang itu. Itu hal biasa. Nah, berarti pemahamannya berbeda mengenai dan itu bidangnya berbeda. Ya, termasuklah zikir. Ya, jadi dalam kalangan sufi, Allah itulah kalimat yang paling, karena itu bagian dari la ilaha illallah. Tapi teman-teman yang lain itu tidak menerima. Dan itu sekali lagi hal biasa. Dan itu tidak perlu kita saling menyalahkan. Kalau kita yakin dengan itu, ya silakan amalkan. Kalau tidak mau terima, ya jangan diamalkan, itu saja kan. Karena niatnya kan Allah ini kan Asmaullahil A'zam. Ini adalah nama Allah yang paling agung, Allah. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 nama Allah ini itu dikumpulkan menjadi satu dalam Bismillah ini. Dan dikatakan oleh Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Maka Nabi menjawab, Bismillahirrahmanirrahim adalah nama di antara nama-nama Allah. Artinya ini ada kelebihan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainaini wa biyadihima minal qarn. Dan dijelaskan oleh guru kita di sini, oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kedekatan, ya, kedekatan nama Allah, ya, yang paling besar, ya, jadi wa baina ismillahil akbar, dan di antara nama Allah al-akbar itu, ya, itu kedekatannya sama dengan kedekatan antara hitam yang ada di mata dengan putih yang ada di mata itu. Jadi bagaimana kedekatan antara Bismillah dengan nama Allah yang lain itu, yang Allah Bismillahil Akbar, misalnya Al-Akbar, Kabir, ya, Al-Akbar, bagaimana kedekatannya itu antara Bismillah dengan nama-nama Allah yang lain, itu seperti mata yang seperti hitam dan putih yang ada di mata itu. Satu. Artinya satu. Nah, sehingga bisa dikatakan, kalau kita pahami dari apa yang diucapkan oleh Nabi dengan mengumpamakan ini antara Bismillah dengan nama-nama Allah yang lain, yang akbar ini, yang paling besar, yang paling agung, itu ibaratnya antara mata hitam dengan mata putih. Itu ibaratnya kedekatannya antara Bismillah dengan nama-nama Allah yang lain itu sama. Ya, inilah di antara fadilah, ya, fadilah Bismillahirrahmanirrahim yang dijelaskan oleh Nabi sendiri. Ya, artinya apa? Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama Allah yang mengandung banyak, ya, fadilah, karena itu merangkum bukan hanya sebatas 3 nama, ya, karena itu menyatu dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi nama-nama Allah yang lain. Jadi bukan hanya pada batas 3 nama. Ada nama-nama yang baik disebut Asmaul Husna, dan dijelaskan oleh Nabi bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. 9 itu sama dengan mata putih dengan mata hitam yang ada di mata kita. Itu satu semua yang subhanallah. Jadi kesimpulannya, ini hadis pertama
Jadi kesimpulannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sama halnya kita menyebutkan seluruh nama-nama Allah secara hakiki ya. Sekalipun di situ cuma 3 nama Allah, 3 nama Allah saja Pak, tapi secara hakiki kita menyebutkan seluruh nama Allah ya, tapi ini tidak berarti bahwa kalau begitu tidak perlu kita baca Asmaul Husna. Tidak, jangan kita tinggalkan itu. Sama begini yang pernah saya jelaskan, sama ketika dikatakan man qara'a surah Al-Ikhlas 3 marrat faka'annama qara'a Al-Qur'ana kullah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dia menamatkan Al-Quran. Bukan berarti kalau begitu tidak perlu saya baca Quran, ya kan begitu. Nah, sama juga kita sudah jelaskan juga, man shalla subha fi jamaah summa qa'ada yadhkuruna Allah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain kana ka'adri hajjatin wa umratin tammatin salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran, pokoknya melakukan amal soleh hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat isyraq 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kita setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita sudah mendapatkan Al-Quran sekali sehari. Tetapi kita tetap membaca Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, jangan ditinggal. Sama juga ini, kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim yang pahalanya sama dengan membaca Asmaul Husna, tapi bukan berarti tidak perlu kita baca lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min, bukan pada ditinggalkan, tetap kita baca itu setiap hari. Jadi ini sekedar saya sampaikan, itu Asmaul Husna yang 99 ini ya, kalau bisa kita hafalkan. Jadi baca dulu kita, jadi kita kumpulkan dulu semuanya ya, kemudian kita baca setiap hari itu. Baca saja dulu, baca setiap hari. Kalau setiap hari kita sudah baca, lama-lama kita hafal. Itu yang 99 ya. Barang siapa yang menghafalkan nama ini, waman ahsaha, dan ya siapa yang menjaganya, menghafalkannya ya, maka ada jaminan syurga. Tapi yang dimaksud oleh ulama ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi diamalkan ya dari nama-nama itu ya. Dan untuk mengamalkan perlu ada penjelasan, dan ini bagian dari pengajian tauhid ya kan. Ada yang mengasuh ini, nantilah ustaznya yang bagusnya ini yang dibahas Pak ini. Kalau masalah tauhid ini bagus dibahas ini ya, karena ini terkait dengan akidah, bagaimana caranya kita mengenal Allah lebih dekat, kenal namanya 99. Jadi kalau kita mau dekat, kenal lebih dekat Allah, kuasai Asmaul Husna. Itu kuncinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekira inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan.